Episode 2622. Keadaan Istana Iblis saat ini. Pada saat ini, kuil Istana Dewa Iblis, yang dilindungi oleh kekuatan formasi, berada di dalam aula utama. Istana Dewa Iblis adalah kekuatan terkuat di alam iblis. Bahkan warisan Istana Dewa Racun, tanpa Dewa Racun yang bertanggung jawab, masih tak tertandingi. Di Istana Dewa Iblis, kekuatan Master Istana Dewa Iblis telah meningkat ke peringkat reinkarnasi ke-6, dan Wakil Kepala Istana juga telah melangkah ke peringkat reinkarnasi ke-6 setengah langkah. Selain 3 iblis dan 6 kejahatan serta pejabat tingkat tinggi lainnya, baik kuantitas maupun kualitas, sudah cukup untuk disebut sebagai kekuatan pertama di bawah komando iblis. Bagaimanapun, kekuatan dari pembangkit tenaga listrik ini tersebar di sekitar lapisan ke-5 dan ke-4, dan kekuatan seluruh Istana Iblis dapat digambarkan sebagai sangat menakutkan. Sekarang di aula utama, hampir 10 pejabat tingkat tinggi Istana Iblis berkumpul. Ekspresi mereka sungguh-sungguh. Dari waktu ke waktu, udara hitam aneh keluar dari tubuh mereka. Bahkan ada tetesan keringat dingin di tepi dahi mereka, dan aura suram menyelimuti wajah mereka, keseluruhan orang terlihat sangat lemah. Garis hitam di tengah alis mereka terus melonjak, seperti ular berbisa, terus-menerus menelan sedikit vitalitas mereka. Ketika malapetaka terjadi di dunia iblis, tidak lama setelah penguasa istana-istana Dewa Iblis dipenggal oleh Kaisar Iblis. Istana Dewa Iblis baru saja mengambil jenazahnya dan bersiap untuk bertugas mencalonkan diri sebagai Dewa Iblis baru. Kemunculan Dewa Jahat memimpin dalam melukai parah yang terkuat di antara 5 wilayah utama dunia iblis, dan kemudian menanamkan pola sihir untuk menguasai seluruh dunia iblis. Namun, dilihat dari beberapa informasi yang tidak jelas, nampaknya guru Dewa Jahat kelima tampaknya sangat didambakan oleh pedang ajaib di Istana Sihir. Setelah menguasai seluruh dunia iblis, dia tidak ragu-ragu mencoba mengekstraknya sendiri. Pada akhirnya, dengan kekuatan 2 Dewa Jahat, dia tidak bisa mendekati pedang ajaib itu. Tumpukan mayat, dan kemudian tidak berdaya, hanya dapat menggunakan nyawa banyak pembangkit tenaga listrik Istana Iblis sebagai alat tawar-menawar untuk berdagang dengan wakil ketua Istana-Istana Iblis, dan membiarkan asisten mereka menghunus pedang iblis sebagai ganti nyawa mereka. Tetapi bahkan negara adidaya yang telah mencapai setengah langkah tingkat ke-6, belum melangkah ke dalam gunung mayat pedang ajaib, dan terkubur di dalamnya. Tampaknya apa yang disebut tumpukan mayat dengan pedang ajaib tersembunyi itu penuh dengan batasan misterius. Ini sudah ditakdirkan. Pada saat itulah Su Sueying, kandidat paling populer di Istana Iblis, sepenuhnya mengilhami formasi yang ditinggalkan oleh Dewa Iblis generasi pertama, peta Istana Sihir 9 persegi, yang digunakan untuk melindungi seluruh gunung iblis surgawi. Jangkauan dan banyak aula di dalamnya, membentuk tempat perlindungan terakhir. Lindungi mereka. Pada saat ini, di aula utama Istana Iblis, ada kepanikan dan kecemasan di mata banyak pejabat tingkat tinggi, dan mata mereka terus tertuju pada wajah cantik Su Sueying yang tak bernyawa dan seorang wanita tua sekarat di depannya. Su Sueying, penyihir jenius yang baru dipromosikan dari Istana Dewa Iblis, meskipun dia hanya memiliki kekuatan tingkat 3 reinkarnasi, tetapi dia memiliki 2 api suci di tangannya, yang bahkan lebih dihargai oleh para tetua. Tapi sekarang, Tetua Agung terluka parah, 2 penguasa istana dari Istana Dewa Iblis telah benar-benar jatuh, dan pembangkit tenaga listrik yang tersisa di seluruh Istana Dewa Iblis tampaknya berada dalam keadaan panik. Elder, kenapa kita tidak? Ayo menyerah. Sekarang situasinya sepenuhnya berada di tangan 2 Dewa Jahat, sama sekali tidak ada peluang untuk menang melawan mereka dengan kekuatan kita. Penguasa dunia di pusat dunia iblis, iblis memimpin banyak orang kuat di bawah komandonya untuk mengkhianati dunia iblis dan bergabung dengan ras jahat asing. Sekarang di luar kuil iblis, 2 Dewa Jahat dan kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya tidak aktif. Jika kamu menyerah, mungkin kamu bisa. Seorang pria parubaya dengan kulit suram adalah orang pertama yang kehilangan suaranya. Matanya yang putih keabu-abuan seperti air yang tergenang tanpa fluktuasi apapun. Salah satu dari 5 roh jahat berbicara lebih dulu, tampaknya menyerah untuk berjuang dan melawan, hampir berbicara dengan suara gemetar dan lemah, itu hampir merupakan keinginan terakhir untuk bertahan hidup. Terutama di bawah siksaan dan ketakutan seperti ini, mereka sudah lama tidak melihat orang kuat yang mendukung dunia iblis. Keberuntungan terakhir di hati mereka telah benar-benar habis, dan garis pertahanan di hati mereka seperti tembok kota yang kokoh runtuh. Meskipun orang-orangku dari alam iblis selalu dibenci oleh Dakianji dan terdaftar sebagai orang yang berhati tidak benar, kami tahu bahwa kami adalah bagian dari Dakianji dari awal hingga akhir, dan bahkan jika keluarga kami hancur, kami tidak akan pernah menjadi pengkhianat. Petik 2. Masalah ini, jangan disebutkan lagi. Salah satu dari 5 kejahatan baru saja selesai berbicara, ketika seorang tetua berambut putih di antara kerumunan menutupi dadanya, dan darah iblis hitam pekat terbatuk, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Elder, perhatikan tubuhmu. Senior, tunggu sebentar, mungkin ada banyak kekuatan di dunia 1000 besar yang bergegas menyelamatkan kita. Lagi pula, begitu dunia iblis runtuh, seluruh dunia 1000 besar akan menghadapi krisis yang sangat berbahaya. Su Sueying menyaksikan adegan ini, gigi peraknya sedikit tergigit, tetapi sosok Xiao Yan mau tidak mau muncul di benaknya. Antara dirinya dan Xiao Yan, banyak hal yang memang telah terjadi. Sejak dia bergabung dengan Istana Iblis, Su Sueying perlahan-lahan terbebas dari situasi klan Xiao dengan bantuan nasihat para tetua dan buku-buku kuno. Pasti ada makna tersembunyi di balik pemusnahan klan. Namun, diri saat ini, kekuatan api suci telah digunakan terlalu sering di pertempuran sebelumnya, dan mulai menyerang balik sedikit. Setelah memasuki dunia iblis, budidaya telah menghasilkan berkah kekuatan sihir. Bukan sihir. Dengan diri seperti itu, tidak ada cara baginya untuk kembali ke garis keturunan penjaga klan Xiao lagi. Ini juga salah satu kunci Su Sueying untuk bergabung dengan Istana Dewa Iblis dan mencoba mencalonkan diri sebagai Dewa Iblis.
Su Sueying tahu bahwa bakatnya biasa-biasa saja, dan jika dia mengikuti kecepatan latihan normalnya, tingkat reinkarnasi 4 kali lipat hampir mencapai batas masa depannya. Namun, di Istana Dewa Iblis, tidak hanya ada kekuatan warisan Dewa Iblis dari dinasti masa lalu, tetapi juga pedang iblis tertinggi. Karena tidak mungkin untuk kembali ke silsilah penjaga klan Xiao, bukan tidak mungkin untuk menjadi penyihir baru di dunia iblis. Setidaknya dia bisa mengandalkan dirinya sendiri atau kekuatan Istana Dewa Iblis untuk membantu Xiao Yan, klan Xiao, dan menebus beberapa tindakan terlalu bersemangat yang dia lakukan terhadap Xiao Yan dan bahkan klan Xiao. Su Sueying, kamu penyihir. Sejak kamu bergabung dengan Istana Dewa Iblis, pertama-tama Raja Istana dipenggal oleh Kaisar Iblis, dan kemudian Wakil Raja Istana jatuh di luar tumpukan mayat. Bencana di dunia iblis mungkin juga disebabkan olehmu. Kamu adalah penyihir keji. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik dari 5 kejahatan berdiri serempak, mengaum seperti binatang gila, dengan suara ganas dan mata merah, menatap langsung ke arah Su Sueying. Ekspresi kebencian dan keganasan seperti itu sepertinya mampu dengan mudah mencabik-cabik Su Sueying dalam sekejap. Tentunya saat ini, dalam menghadapi kematian yang sebenarnya, pamor Istana Iblis sepertinya tidak memiliki kekuatan yang mengikat. Apalagi keengganan 2 orang di depan mereka untuk menyerah niscaya akan mendorong mereka menuju jurang kematian. Cukup. Dalam sekejap, suara dingin dari tetua pertama tiba-tiba terdengar, dan tekanan iblis yang sangat agung menyapu. Diam. Setelah paksaan dilepaskan, tetua agung, yang seperti lelaki tua senja, menatap Su Sueying dengan cermat, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Elder, perhatikan tubuhmu. Su Sueying bingung, tapi dia masih mengulurkan tangannya untuk mendukung yang terakhir. Bagaimanapun, dia bisa mendapatkan posisi hari ini dengan mengandalkan tetua yang hebat ini. Karena tidak ada yang bisa diselamatkan, maka kita tidak boleh duduk diam. Rencana hari ini, masih ada cara untuk memecahkan situasi fana saat ini. Mata tetua agung tidak bergerak, melainkan mengungkapkan makna yang suram dan dingin. Jelas sekali, pendekatan ini mungkin bukan langkah yang bagus. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.